Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Raja bertanya, apa yang lebih besar dari Tuhan? Dan Abu Nawas menjawab, di dalam istana Baghdad yang megah, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk termenung di singgasana kebesarannya. Sorot matanya menunjukkan kegelisahan yang tak biasa. Bukan karena urusan negara atau intrik politik, melainkan sebuah pertanyaan filosofis yang tiba-tiba melintas di benaknya, mengusik ketenangan jiwanya. Apa gerangan yang lebih besar dari Tuhan? Bisik Khalifah pada dirinya sendiri. Pertanyaan itu, meski terdengar ganjil, terus berputar di benaknya. Ia merasa gelisah dan ingin mencari jawaban, sebuah jawaban yang dapat memuaskan rasa ingin tahunya yang mendalam. Merasa tak dapat menemukan jawabannya sendiri, Khalifah memerintahkan para pengawalnya untuk segera memanggil Abu Nawas, pujangga istana yang terkenal dengan kecerdasan dan kelucuannya. Khalifah yakin hanya Abu Nawaslah yang mungkin bisa memberikan pencerahan atas pertanyaan rumit ini. Abu Nawas yang saat itu sedang menikmati secangkir kopi hangat di kediamannya, sedikit terkejut dengan panggilan mendadak dari istana. Ia segera mengenakan pakaian terbaiknya, dalam hati bertanya-tanya, gerangan masalah apa yang membuat Khalifah memanggilnya sepagi ini? Setibanya di hadapan Khalifah, Abu Nawas membungkuk hormat. Khalifah menatap Abu Nawas dengan pandangan serius yang jarang sekali ia tunjukkan. Abu Nawas, ujar Khalifah, aku memiliki sebuah pertanyaan yang sangat mengusik pikiranku. Sebuah pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang paling cerdas dan bijaksana. Tanyakanlah tuanku, jawab Abu Nawas, mencoba menyembunyikan rasa penasarannya. Khalifah kemudian menghela napas panjang dan melontarkan pertanyaan yang membuat Abu Nawas terdiam sejenak. Abu Nawas, menurutmu, apakah yang lebih besar dari Tuhan? Pertanyaan Khalifah bagaikan sambaran petir di siang bolong bagi Abu Nawas. Ia tahu betul betapa sensitifnya pertanyaan ini. Salah sedikit saja dalam menjawab, nyawa bisa menjadi taruhan. Namun, Abu Nawas juga tahu bahwa Khalifah tidak bermaksud menghujat, melainkan mencari pencerahan dari sudut pandang yang berbeda. Abu Nawas meminta waktu semalam untuk merenungkan jawaban yang tepat. Khalifah mengabulkan permintaannya dengan satu syarat. Jawaban itu harus benar-benar meyakinkan dan tidak boleh menimbulkan keraguan sedikit pun. Abu Nawas pun pulang ke rumahnya dengan beban pikiran yang berat. Sepanjang malam Abu Nawas tidak bisa tidur. Ia mondar-mandir di kamarnya, mencoba mencari celah dari pertanyaan rumit itu. Ia memikirkan tentang kebesaran Tuhan, tentang alam semesta, dan tentang segala sesuatu yang ada. Bagaimana mungkin ada yang lebih besar dari dia? Di tengah kebingungan, sebuah ilham tiba-tiba muncul di benaknya. Sebuah ide yang sederhana, namun brilian dan tak pernah terpikirkan oleh siapapun sebelumnya. Senyum tipis mengembang di bibir Abu Nawas. Ia tahu ia telah menemukan jawabannya. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali menghadap Khalifah dengan wajah tenang dan penuh percaya diri. Khalifah menatapnya dengan penuh harap. Jadi Abu Nawas, apakah jawabanmu? Tanya Khalifah tak sabar. Dengan suara mantap Abu Nawas menjawab, ampun tuanku, sesungguhnya ada yang lebih besar dari Tuhan. Seluruh pasang mata di istana terbelalak, napas tertahan. Para pengawal segera menarik pedang mereka, siap melayangkan hukuman. Namun, Khalifah mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka menunggu penjelasan Abu Nawas. Jelaskan maksudmu, Abu Nawas,
perintah khalifah dengan nada serius, namun ada sedikit rasa penasaran di matanya. Abu Nawas menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Tuanku, segala sesuatu yang besar di dunia ini dapat dikecilkan, dapat disembunyikan. Gunung yang besar bisa terlihat kecil dari kejauhan, bahkan bisa disembunyikan di balik kabut. Begitu juga dengan langit yang maha luas," lanjut Abu Nawas. "Ia bisa tersembunyi di balik awan tebal. Matahari yang perkasa pun bisa hilang di balik awan gelap. Semua yang besar dapat disembunyikan oleh sesuatu yang lain. Namun, ada satu hal, tuanku," Abu Nawas melanjutkan, "yang lebih besar dari Tuhan, dan hal itu adalah kemarahan manusia." Mendengar jawaban itu, khalifah dan seluruh penghuni istana terkejut. Mereka tak menyangka jawaban Abu Nawas akan sekonyol itu, namun ada benang merah kebenaran di baliknya. "Tidakkah tuanku sering melihat ketika seorang manusia diliputi kemarahan, ia dapat melupakan segalanya, melupakan kebesaran Tuhan, melupakan akal sehat, bahkan melupakan nyawanya sendiri," jelas Abu Nawas. "Kemarahan dapat membutakan mata dan hati, membuat manusia melakukan hal-hal di luar batas nalar, seolah-olah kemarahan itu lebih besar dan lebih kuat dari segalanya." Khalifah Harun al-Rashid terdiam sejenak, meresapi setiap kata yang diucapkan Abu Nawas. Perlahan, senyum tersungging di bibirnya. Ia menyadari kebenaran dari ucapan sang pujangga. Kemarahan memang bisa menjadi kekuatan yang maha dahsyat, bahkan bisa mengalahkan akal sehat dan keimanan. "Abu Nawas, engkau memang tak ada duanya," seru khalifah. "Jawabanmu tidak hanya cerdas dan lucu, tetapi juga mengandung pelajaran yang sangat berharga. Sesungguhnya, kemarahan yang tidak terkendali dapat menjadi yang lebih besar dari segalanya, bahkan dari kesadaran akan kebesaran Tuhan." Khalifah pun memberikan hadiah yang melimpah kepada Abu Nawas, dan pelajaran tentang kendali diri itu menjadi buah bibir di seluruh Baghdad. Cerita selanjutnya. Biji kebodohan tidak akan tumbuh menjadi pohon hikmah. Baghdad, kota 1001 malam, bergolak dengan kabar aneh. Khalifah Harun al-Rashid yang dikenal akan kebijaksanaan dan kemegahannya mengeluarkan dekrit yang tak terduga. Bukan tentang pajak baru atau perang, melainkan tentang pertanian yang paling absurd. Ia memerintahkan setiap penduduk untuk menanam biji kebodohan dan berharap akan tumbuh pohon hikmah. Para menteri berbisik-bisik, para ulama menggelengkan kepala, namun titah sang khalifah adalah hukum. Di tengah kebingungan ini, Abu Nawas, sang pujangga cerdik, hanya tersenyum tipis. Ia tahu betul ini bukanlah perintah literal, melainkan sebuah teka-teki dari khalifah yang ingin menguji kecerdasan rakyatnya. Sementara yang lain sibuk mencari-cari benih aneh atau mencoba menanam pasir, Abu Nawas justru berdiam diri di rumahnya, merenungkan makna di balik setiap kata sang penguasa. Keesokan harinya, pasar Baghdad dipenuhi hiruk-pikuk. Para pedagang mendadak menjual segala macam biji kebodohan palsu. Ada yang menjual kerikil dicat, ada yang menjual butiran beras gosong, bahkan ada yang menjual biji kurma yang diklaim memiliki khasiat aneh. Pembeli berdesakan, berebut mendapatkan benih yang paling meyakinkan, berharap menjadi orang pertama yang panen pohon hikmah. Abu Nawas memperhatikan semua ini dengan senyum geli. Ia melihat orang-orang saling menipu, menyia-nyiakan uang mereka untuk hal yang tidak masuk akal. Baginya, pemandangan ini jauh lebih berharga daripada biji-bijian palsu yang diperdagangkan. Ia sedang mengumpulkan biji kebodohan sesungguhnya, kebodohan yang lahir dari keserakahan dan ketidaktahuan. Mendengar kegaduhan di pasar dan laporan tentang berbagai praktik aneh, Khalifah Harun al-Rashid semakin penasaran.
Ia telah mengutus mata-mata untuk melihat reaksi rakyatnya, dan laporan yang ia terima sungguh mencengangkan. Hanya segelintir orang yang tampak tidak terpengaruh oleh dekritnya, dan di antara mereka nama Abu Nawas selalu disebut. Maka datanglah utusan istana ke kediaman Abu Nawas membawa surat undangan resmi dari khalifah. Surat itu tidak berisi perintah melainkan sebuah kalimat singkat. Datanglah ke istana besok pagi dengan biji kebodohanmu yang paling berharga. Abu Nawas menerima surat itu dengan anggukan hormat, matanya berbinar penuh antisipasi. Pagi harinya Abu Nawas tiba di istana dengan tangan kosong. Para penjaga istana yang telah mendengar desas-desus tentang dekret khalifah dan biji kebodohan memandanginya dengan curiga. Bagaimana mungkin ia datang menghadap khalifah tanpa membawa apa-apa, sementara rakyat jelata lainnya berbondong-bondong membawa karung-karung berisi biji kebodohan hasil belanjaan mereka? Di hadapan Khalifah Harun al-Rashid yang duduk di singgasananya dengan wajah serius, Abu Nawas membungkuk hormat. Khalifah menatapnya dengan pandangan menguji. Abu Nawas, katanya, "Mana biji kebodohanmu? Apakah kau tidak menaati perintahku?" Abu Nawas tersenyum santai, sama sekali tidak gentar. "Ampun paduka Khalifah," jawab Abu Nawas dengan suara tenang. "Hamba telah membawa biji kebodohan yang paling berharga, bahkan lebih berharga daripada semua biji-bijian yang diperdagangkan di pasar." Khalifah mengangkat alisnya penasaran. "Di mana itu?" tanyanya. Abu Nawas melambaikan tangannya ke arah jendela istana, menunjuk ke arah pasar yang masih riuh. "Biji kebodohan itu, paduka, adalah ketidaktahuan dan keserakahan yang hamba saksikan kemarin di pasar. Orang-orang saling menipu, membeli kerikil dan beras gosong, berharap kebodohan itu akan tumbuh menjadi hikmah. Bukankah itu biji kebodohan yang paling murni, yang tidak perlu ditanam untuk terlihat jelas?" Khalifah Harun al-Rashid terdiam sejenak, kemudian senyum tipis mulai mengembang di bibirnya. Ia memandang para menterinya yang masih bingung, lalu kembali menatap Abu Nawas. "Jadi, kau tidak membawa biji apapun?" tanyanya, suaranya sedikit geli. "Hamba membawa sesuatu yang jauh lebih berharga, paduka," jawab Abu Nawas. "Hamba membawa bukti bahwa biji kebodohan, seberapapun besarnya, tidak akan pernah tumbuh menjadi pohon hikmah. Sebaliknya, ia hanya akan menumbuhkan kerugian dan penyesalan." Khalifah tertawa, tawa yang lepas dan penuh pengakuan. "Engkau memang tidak pernah gagal membuatku takjub, Abu Nawas." Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, Khalifah Harun al-Rashid merasa puas. Ia melihat bahwa Abu Nawas telah memahami inti dari teka-tekinya. Namun, ia juga ingin melihat seberapa jauh kecerdikan Abu Nawas bisa membawa perubahan. Maka, ia mengeluarkan perintah baru yang tak kalah uniknya. "Baiklah Abu Nawas," kata Khalifah, "karena engkau telah menunjukkan kepadaku biji kebodohan yang sesungguhnya. Sekarang aku ingin engkau menunjukkan kepadaku bagaimana cara menanam biji hikmah. Aku akan memberimu 1 koin emas untuk setiap pohon hikmah yang berhasil kau tumbuhkan dalam sebulan." Tantangan ini jauh lebih sulit daripada sekadar mengamati kebodohan. Bagaimana cara menanam pohon hikmah? Abu Nawas tahu bahwa hikmah tidak bisa dibeli atau ditanam seperti tanaman fisik. Ia butuh cara untuk membuktikan bahwa hikmah tumbuh dari pembelajaran, pengalaman, dan kebijaksanaan, bukan dari benih atau tanah. Ia menghabiskan beberapa hari berikutnya berkeliling Baghdad, mengamati orang-orang, mendengarkan percakapan, dan mencari celah untuk memulai proyek penanaman hikmahnya. Ia tidak mencari orang-orang bijak,
melainkan orang-orang yang mau belajar, yang terbuka terhadap pemikiran baru, dan yang memiliki keinginan untuk berkembang. Saat berjalan melewati pasar yang ramai, sebuah ide cemerlang muncul di benak Abu Nawas. Ia melihat seorang penjual buah yang setiap hari mengeluh tentang apel-apelnya yang busuk. Penjual itu terus membeli apel dalam jumlah banyak, padahal ia sering merugi karena banyak yang tidak terjual dan akhirnya membusuk. Ah, inilah lahan subur untuk menanam hikmah, pikir Abu Nawas. Ia mendekati penjual buah tersebut dengan senyum ramah, siap untuk memulai proyek pertanian yang tak biasa. Ia tidak membawa sekop atau cangkul, melainkan hanya kecerdasan dan kemampuan berbicaranya. Abu Nawas memulai pelajaran pertamanya dengan penjual buah. "Wahai saudaraku," katanya, "aku melihat engkau selalu memiliki apel-apel yang busuk di lapakmu. Mengapa kau terus membeli apel dalam jumlah besar, padahal engkau tahu banyak yang akan rusak?" Penjual buah itu menghela napas. "Apa boleh buat, Tuan? Beginilah nasib pedagang buah." Abu Nawas tersenyum. "Bagaimana jika engkau mencoba membeli apel dalam jumlah yang lebih kecil, yang kira-kira akan habis terjual dalam sehari? Dan jika ada yang tersisa, segera jual dengan harga lebih murah di sore hari daripada membiarkannya membusuk?" Penjual buah itu awalnya ragu, tapi ia memutuskan untuk mencoba. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali mengunjungi penjual buah. Penjual itu tampak lebih ceria. "Tuan," katanya, "aku mengikuti saranmu. Aku membeli apel lebih sedikit dan yang tersisa kujual murah di sore hari. Memang keuntunganku tidak langsung melonjak drastis, tapi kerugianku jauh berkurang. Tidak ada lagi apel busuk yang kubuang." Abu Nawas mengangguk puas. "Itu adalah tunas pertama dari pohon hikmahmu, saudaraku. Belajar dari kesalahan dan beradaptasi adalah pupuk yang baik." Penjual buah itu kini mulai menatap Abu Nawas dengan hormat, menyadari bahwa nasihat itu lebih berharga dari sekadar keuntungan sesaat. Tidak berhenti di situ, Abu Nawas mulai menerapkan metode serupa kepada orang lain. Ia memberi nasihat kepada seorang tukang roti yang selalu kehabisan tepung di saat ramai, menyarankan untuk memperkirakan kebutuhan harian. Ia juga membantu seorang penjahit yang sering membuat baju terlalu kecil atau terlalu besar, menyarankan untuk selalu mengukur dengan teliti. Setiap kali ia melihat seseorang membuat kesalahan berulang atau terjebak dalam kebiasaan yang merugikan, Abu Nawas dengan lembut menawarkan solusi praktis dan masuk akal. Ia tidak menghakimi, melainkan membimbing. Ia tidak memberi ikan, melainkan mengajarkan cara memancing. Dalam waktu singkat, rumor tentang kebijaksanaan Abu Nawas menyebar di seluruh Baghdad. Orang-orang mulai menyebutnya sebagai petani hikmah, meskipun mereka tidak tahu persis bagaimana ia melakukannya. Para pedagang yang telah mengikuti sarannya kini lebih makmur. Para pengrajin lebih efisien, dan orang-orang mulai berpikir lebih jernih dalam menghadapi masalah sehari-hari. Mereka tidak lagi mencari biji kebodohan untuk ditanam, melainkan mencari Abu Nawas untuk meminta nasihat. Mereka sadar bahwa hikmah tidak datang dari sesuatu yang instan atau magis, melainkan dari pembelajaran, refleksi, dan penerapan akal sehat. Abu Nawas telah berhasil menunjukkan bahwa hikmah adalah buah dari usaha dan pemahaman. Kabar tentang panen hikmah Abu Nawas akhirnya sampai ke telinga Khalifah Harun al-Rasyid. Khalifah yang penasaran mengutus pengawalnya untuk menyelidiki. Para pengawal melaporkan bahwa pasar kini lebih teratur, keluhan berkurang, dan ada peningkatan dalam kualitas barang dagangan. Mereka juga menceritakan bagaimana Abu Nawas telah membantu banyak orang. Khalifah tersenyum bangga.
Ia tahu bahwa teka-tekinya telah dijawab dengan cara yang paling efektif. Abu Nawas tidak hanya memahami, tetapi juga telah bertindak. Ia telah mengubah biji kebodohan yang ia lihat menjadi lahan subur bagi hikmah. 1 bulan kemudian, Abu Nawas kembali menghadap khalifah. Kali ini, ia tidak datang dengan tangan kosong. Ia membawa sebuah gulungan perkamen panjang berisi nama-nama orang yang telah ia bantu, beserta cerita singkat tentang bagaimana mereka menerapkan hikmah dan merasakan manfaatnya. Ia tidak membawa koin emas, melainkan bukti nyata dari panen yang ia lakukan. "Ampun Paduka Khalifah," kata Abu Nawas sambil menyerahkan gulungan itu. "Hamba telah menanam biji hikmah seperti yang Paduka perintahkan. Inilah daftar pohon-pohon hikmah yang telah tumbuh di seluruh Baghdad. Setiap nama di sini adalah bukti bahwa hikmah tidak tumbuh dari biji kebodohan, melainkan dari kesediaan untuk belajar dan berpikir." Khalifah membaca gulungan itu dengan saksama. Ia melihat nama-nama pedagang kecil, pengrajin, bahkan beberapa abdi dalam yang telah dibantu Abu Nawas. Setiap cerita adalah bukti nyata bagaimana perubahan kecil dalam pola pikir dan tindakan bisa membawa dampak besar. Khalifah sangat terkesan. "Luar biasa Abu Nawas," puji Khalifah. "Engkau telah membuktikan bahwa biji kebodohan tidak akan pernah tumbuh menjadi pohon hikmah. Dan engkau juga telah menunjukkan bagaimana hikmah dapat tumbuh dari tanah yang paling sederhana." Namun, Khalifah masih memiliki satu ujian terakhir untuknya. "Sekarang," kata Khalifah, "aku ingin engkau menjelaskan kepadaku secara sederhana mengapa biji kebodohan tidak akan pernah tumbuh menjadi pohon hikmah, dan mengapa hikmah membutuhkan lebih dari sekadar tanah dan air. Ini adalah tantangan filosofis yang membutuhkan pemikiran mendalam, bukan sekadar tindakan praktis." Abu Nawas terdiam sejenak, merenungkan pertanyaan Khalifah. Ia tahu bahwa jawabannya haruslah ringkas, mudah dipahami, dan sekaligus mengandung kebenaran universal. Ia ingin meninggalkan kesan yang tak terlupakan. "Paduka Khalifah," jawab Abu Nawas, "biji kebodohan itu seperti batu kosong. Seberapapun banyak air yang Paduka siramkan, seberapapun subur tanah tempat Paduka menanamnya, ia tidak akan pernah tumbuh, karena memang tidak ada kehidupan di dalamnya. Sedangkan hikmah Paduka," lanjut Abu Nawas, "itu seperti benih yang hidup. Ia membutuhkan tanah yang subur, yaitu pikiran yang terbuka. Ia membutuhkan air, yaitu pengetahuan dan pengalaman. Dan ia membutuhkan sinar matahari, yaitu refleksi dan pemahaman. Tanpa semua itu, benih hikmah tidak akan pernah tumbuh menjadi pohon yang rindang." Khalifah Harun ar-Rasyid menatap Abu Nawas dengan tatapan penuh penghargaan. Penjelasan Abu Nawas yang sederhana namun mendalam telah menjawab semua pertanyaan dan keraguan. Khalifah tahu bahwa Abu Nawas adalah seorang jenius yang tak hanya cerdik tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang hakikat kehidupan. "Abu Nawas," kata Khalifah dengan suara tulus, "engkau telah melampaui semua harapanku. Engkau tidak hanya memecahkan teka-tekiku, tetapi juga telah menanamkan hikmah di hati banyak orang di Baghdad. Engkau telah membuktikan bahwa biji kebodohan memang tidak akan tumbuh menjadi pohon hikmah." Sebagai bentuk penghargaan, Khalifah Harun ar-Rasyid tidak lagi memberikan koin emas. Ia memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ia memerintahkan untuk membangun sebuah perpustakaan baru di Baghdad dan menamakannya Taman Hikmah Abu Nawas. Perpustakaan itu akan menjadi tempat di mana semua orang bisa belajar,
membaca, dan menanam benih-benih hikmah di dalam diri mereka. Perpustakaan itu akan dipenuhi dengan buku-buku dari seluruh penjuru dunia dan akan menjadi simbol bahwa hikmah tumbuh dari usaha mencari ilmu, berbagi pengetahuan, dan keinginan untuk terus belajar. Ini adalah hadiah yang abadi yang akan terus memberikan manfaat bagi generasi-generasi mendatang. Sejak saat itu, Taman Hikmah Abu Nawas menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan terkemuka di Baghdad. Abu Nawas sendiri terus menjadi sumber inspirasi dan kebijaksanaan, sering mengunjungi perpustakaan itu dan berbagi cerita serta nasihatnya. Kisahnya menjadi pengingat bagi semua orang bahwa kebodohan adalah pilihan, sedangkan hikmah adalah hasil dari usaha dan pembelajaran yang tiada henti. Dan begitulah, melalui kecerdikan dan kebijaksanaannya, Abu Nawas berhasil menunjukkan bahwa biji kebodohan, seberapapun banyaknya, tidak akan pernah tumbuh menjadi pohon hikmah. Sebaliknya, pohon hikmah hanya akan tumbuh dari tanah pikiran yang terbuka, disiram dengan pengetahuan, dan disinari oleh cahaya pemahaman. Warisan Abu Nawas ini terus hidup, menjadi pengingat bahwa hikmah sejati tidak pernah didapat dengan mudah, melainkan dengan ketekunan dan kesadaran. Cerita selanjutnya, legenda tongkat ajaib Abu Nawas. Di tengah hiruk-pikuk pasar Baghdad yang riuh rendah, Abu Nawas dengan sorban sedikit miring dan mata berbinar nakal, tengah menikmati semangkuk kurma sambil mendengarkan celotehan para pedagang. Tiba-tiba, telinganya menangkap bisikan samar tentang seorang pedagang tua yang baru saja tiba dari Persia. Konon, pedagang itu membawa sebuah tongkat kayu sederhana yang diyakini memiliki kekuatan tersembunyi. Abu Nawas yang selalu tertarik dengan hal-hal unik dan sedikit ajaib, terutama jika bisa dimanfaatkan untuk keisengan, langsung memasang telinga lebih saksama. Ia mendengar desas-desus bahwa tongkat itu bisa membuat pemiliknya terlihat lebih berwibawa, bahkan mampu meluluhkan hati para wanita cantik. Tentu saja bagian terakhir ini paling menarik perhatian Abu Nawas. Malam harinya Abu Nawas menemukan pedagang tua itu sedang menyesap kopi di sebuah kedai remang-remang. Dengan langkah santai namun penuh perhitungan, Abu Nawas menghampirinya dan memulai percakapan. Ia memuji dagangan si pedagang, menanyakan asal-usulnya, hingga akhirnya dengan nada penasaran menyinggung soal tongkat kayu yang dibawanya. Pedagang tua itu, yang tampak lelah namun matanya menyimpan kebijaksanaan, tersenyum misterius. Ia membenarkan adanya tongkat tersebut, namun enggan menceritakan lebih lanjut tentang kekuatannya. Hal ini justru semakin membuat Abu Nawas penasaran dan bertekad untuk mengetahui rahasia di balik kayu sederhana itu. Sepanjang malam, Abu Nawas memutar otak. Ia yakin bahwa cerita tentang kekuatan tongkat itu pasti dibumbui oleh imajinasi orang-orang pasar. Namun, ia juga melihat peluang untuk menciptakan sedikit kegemparan dan tentu saja sedikit keuntungan pribadi. Sebuah ide nakal mulai terbentuk di benaknya, melibatkan tongkat kayu biasa miliknya dan sedikit sentuhan keajaiban ala Abu Nawas. Dengan senyum licik yang menghiasi wajahnya, Abu Nawas mulai merencanakan langkah selanjutnya. Ia akan membuat orang-orang percaya bahwa tongkatnya memiliki kekuatan yang jauh lebih hebat dari tongkat pedagang Persia itu. Inilah awal dari legenda tongkat ajaib Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas muncul di pasar dengan tongkat kayunya yang biasa. Namun,
Kali ini ada yang berbeda. Ia menghiasinya dengan beberapa manik-manik berwarna mencolok dan seutas tali emas imitasi yang berkilauan tertiup angin. Dengan gaya teatrikal, ia mulai bercerita kepada orang-orang yang berkumpul tentang tongkat pusaka yang baru ditemukannya. Ia mengklaim bahwa tongkat itu adalah warisan dari leluhurnya, seorang penyihir bijaksana yang memiliki hubungan baik dengan para jin. Tentu saja, tidak semua orang langsung percaya, namun gaya bicara Abu Nawas yang penuh keyakinan dan sedikit bumbu humor berhasil menarik perhatian banyak orang. Untuk meyakinkan kerumunan, Abu Nawas melakukan beberapa demonstrasi. Pertama, ia meminta seorang anak kecil untuk menyentuh tongkatnya, lalu berpura-pura terkejut dan mengatakan bahwa anak itu kini memiliki keberanian lebih. Kemudian, ia mengarahkan tongkat itu ke arah seorang pedagang buah yang sedang murung. Lalu dengan nada serius berkata bahwa rezekinya akan segera lancar. Tentu saja, ini hanyalah sugesti dan kebetulan belaka. Namun, Abu Nawas selalu memiliki cara untuk membuat kebetulan tampak seperti keajaiban. Misalnya, ketika pedagang buah itu tiba-tiba didatangi seorang pembeli besar, Abu Nawas langsung menunjuk tongkatnya dengan bangga. Kerumunan pun mulai berbisik-bisik. Sebagian mulai percaya akan kekuatan tersembunyi tongkat itu. Abu Nawas tidak berhenti di pasar. Ia mulai mengunjungi kedai-kedai kopi dan majelis-majelis kecil, menceritakan kisah tentang tongkat ajaibnya dengan bumbu yang semakin dramatis. Ia menambahkan detail-detail baru setiap kali bercerita, seperti kemampuan tongkat untuk menyembuhkan penyakit ringan atau mendatangkan mimpi indah. Tentu saja ada beberapa orang yang skeptis dan mencoba mengujinya, namun Abu Nawas selalu memiliki jawaban cerdik atau alasan yang sulit dibantah. Ia bahkan pernah meminjamkan tongkatnya kepada seorang pemuda yang sedang mendekati seorang gadis, dan kebetulan gadis itu tersenyum padanya hari itu. Hal ini semakin memperkuat keyakinan banyak orang tentang kekuatan magis tongkat tersebut. Seiring dengan semakin populernya legenda tentang tongkat ajaib Abu Nawas, orang-orang mulai berdatangan kepadanya. Mereka membawa berbagai macam hadiah, mulai dari buah-buahan segar, kain-kain indah, hingga beberapa keping perak, dengan harapan mendapatkan berkah atau sekadar menyentuh tongkat keramat itu. Abu Nawas dengan rendah hati pura-pura menerima hadiah-hadiah tersebut. Ia selalu mengucapkan terima kasih dengan senyum lebar dan mendoakan yang terbaik bagi para pemberinya. Tentu saja, dalam hatinya ia tertawa senang melihat kebodohan orang-orang yang mudah percaya pada keajaiban palsunya. Semakin hari, permintaan orang-orang semakin aneh. Ada yang meminta agar tongkat itu membantu mereka menemukan barang yang hilang. Ada yang berharap agar tongkat itu bisa membuat suami mereka lebih penyayang. Bahkan ada seorang wanita yang meminta agar tongkat itu bisa membuatnya awet muda. Abu Nawas dengan segala kepiawaiannya selalu berhasil memberikan jawaban yang ambigu namun memuaskan. Ia akan menyuruh mereka melakukan tindakan-tindakan sederhana sambil memegang tongkat itu, seperti menanam bunga atau bersedekah kepada fakir miskin, dan mengklaim bahwa tongkat itu akan membantu melalui cara yang tidak terduga. Namun, tidak semua orang tertipu oleh pesona Abu Nawas. Beberapa orang yang lebih cerdik mulai merasa ada yang tidak beres dengan keajaiban tongkat itu. Mereka memperhatikan bahwa keberhasilan orang-orang yang meminta bantuan Abu Nawas selalu bertepatan dengan kebetulan biasa. Beberapa pedagang yang merasa iri dengan popularitas Abu Nawas juga mulai menyebarkan desas-desus bahwa semua itu hanyalah tipuan belaka.
mereka berusaha membongkar kedok Abu Nawas dan mengembalikan orang-orang ke akal sehat. Kisah tentang tongkat ajaib Abu Nawas akhirnya sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Sang raja yang terkenal bijaksana namun juga memiliki selera humor yang tinggi, merasa tertarik dengan fenomena ini. Ia mendengar berbagai macam cerita, dari yang lucu hingga yang menggelikan, tentang keajaiban yang dilakukan oleh tongkat Abu Nawas. Awalnya, raja hanya menganggapnya sebagai hiburan semata. Namun, karena semakin banyak laporan tentang orang-orang yang rela memberikan harta benda mereka demi mendapatkan berkah dari tongkat itu, raja mulai merasa khawatir. Ia takut Abu Nawas memanfaatkan kepercayaan rakyat untuk keuntungan pribadi yang berlebihan. Suatu pagi, beberapa pengawal istana mendatangi rumah Abu Nawas. Mereka menyampaikan perintah raja agar Abu Nawas menghadap ke istana beserta dengan tongkat ajaibnya. Tentu saja, Abu Nawas sedikit terkejut, namun berusaha tetap tenang. Ia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk menggunakan kecerdikannya yang paling cemerlang. Dengan langkah penuh percaya diri, Abu Nawas mengikuti para pengawal menuju istana. Di sepanjang jalan, ia terus memikirkan rencana untuk menghadapi raja dan menjelaskan keajaiban tongkatnya tanpa harus mengakui kebohongannya secara langsung. Di hadapan raja dan para pembesar istana, Abu Nawas diminta untuk mendemonstrasikan kekuatan tongkatnya. Suasana di ruangan itu terasa tegang bercampur rasa penasaran. Raja menatap Abu Nawas dengan tatapan menyelidik, siap untuk melihat keajaiban yang selama ini menjadi perbincangan banyak orang. Abu Nawas dengan tenang mengangkat tongkatnya. Ia kemudian meminta raja untuk mengajukan sebuah permintaan yang mustahil. Semua mata tertuju pada raja, menunggu titahnya. Inilah saat yang menentukan bagi Abu Nawas dan legenda tongkat ajaibnya. Setelah berpikir sejenak, Raja Harun al-Rasyid tersenyum tipis. Abu Nawas, titahnya. Dengan tongkat ajaibmu, coba tunjukkan padaku bagaimana caranya agar waktu yang telah berlalu bisa kembali lagi. Aku ingin melihat masa kecilku sekali lagi. Permintaan raja ini tentu saja mustahil. Semua orang di ruangan itu terdiam, menunggu bagaimana Abu Nawas akan mengatasi tantangan sulit ini. Beberapa pembesar istana bahkan sudah berbisik-bisik yakin bahwa kedok Abu Nawas akan segera terbongkar. Abu Nawas terdiam sejenak, tampak berpikir keras. Kemudian dengan nada bijaksana ia menjawab, "Wahai Paduka yang mulia, kekuatan tongkat ini memang luar biasa, namun ia memiliki batasnya. Kekuatan terbesarnya bukanlah untuk mengubah hukum alam, melainkan untuk mengubah cara kita melihat dan menghargai waktu yang kita miliki saat ini." Ia melanjutkan, "Masa lalu adalah kenangan yang berharga, namun ia tidak akan pernah bisa kembali. Tongkat ini mengajarkan kita untuk tidak menyesali apa yang telah berlalu, tetapi untuk mengisi setiap detik yang kita miliki dengan kebaikan dan kebahagiaan, agar kelak kita tidak menyesali masa kini." Jawaban Abu Nawas yang cerdik dan mengandung filosofi itu membuat raja terkesan. Alih-alih marah karena tidak bisa melihat masa lalunya, raja justru tertawa terbahak-bahak. Para pembesar istana pun ikut tertawa dan berdecak kagum dengan kepandaian Abu Nawas dalam menjawab pertanyaan sulit. Raja kemudian berkata, "Wahai Abu Nawas, engkau memang seorang yang jenaka dan cerdas. Tongkatmu mungkin tidak memiliki kekuatan magis seperti yang dibicarakan orang-orang, tetapi kata-katamu memiliki kekuatan yang lebih besar. Engkau telah mengajarkan kami sebuah pelajaran berharga." Setelah pertemuan dengan raja, Abu Nawas kembali ke kehidupannya di Baghdad. Namun, kali ini
ada yang berbeda. Ia tidak lagi terlalu gencar mempromosikan keajaiban tongkatnya. Ketika ada orang yang bertanya tentang kekuatannya, ia akan menjawab dengan lebih jujur dan bijaksana, seperti yang ia lakukan di hadapan raja. Ia mengakui bahwa awalnya ia hanya berniat untuk sedikit bersenang-senang, namun tanpa disangka, legenda tentang tongkat itu telah memberikan pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia menyadari bahwa terkadang sebuah kebohongan kecil bisa membawa kebaikan yang lebih besar jika disikapi dengan bijak. Anehnya, pengakuan Abu Nawas justru tidak membuat orang-orang berhenti mempercayai keajaiban tongkatnya sepenuhnya. Mereka tetap menghormati Abu Nawas dan tongkatnya, bukan lagi karena kekuatan magisnya, tetapi karena hikmah dan nasihat bijak yang sering ia sampaikan sambil memegang tongkat itu. Tongkat itu kini menjadi simbol pengingat untuk selalu bersyukur dengan apa yang dimiliki dan menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Orang-orang tetap datang kepada Abu Nawas, bukan lagi untuk meminta keajaiban, tetapi untuk meminta nasihat dan pandangannya tentang berbagai masalah kehidupan. Bertahun-tahun kemudian, Abu Nawas meninggal dunia. Tongkat kayunya yang sederhana itu kemudian disimpan oleh salah seorang sahabatnya. Meskipun tidak ada lagi keajaiban yang ditunjukkan, tongkat itu tetap menjadi pengingat akan kisah lucu dan pelajaran berharga yang pernah diajarkan oleh sang penyair jenaka. Legenda tentang tongkat ajaib Abu Nawas terus diceritakan dari generasi ke generasi, bukan sebagai kisah tentang kekuatan magis, tetapi sebagai cerita tentang kecerdikan, humor, dan kebijaksanaan seorang Abu Nawas dalam menghadapi kehidupan dan sesama. Seiring berjalannya waktu, tongkat kayu Abu Nawas semakin terlupakan. Generasi baru Baghdad tidak lagi mengingat kisah tentang keajaiban palsu dan hikmah di baliknya. Tongkat itu tersimpan di loteng rumah seorang keturunan sahabat Abu Nawas, berdebu dan tidak terawat. Namun sesekali, seorang anak kecil yang penasaran akan menemukannya dan bertanya kepada kakek neneknya tentang tongkat itu. Dan di saat itulah kisah tentang Abu Nawas dan tongkat ajaibnya akan kembali diceritakan. Meskipun dengan bumbu yang berbeda dan penekanan yang bergeser. Meskipun tongkatnya mungkin terlupakan, kenangan tentang Abu Nawas dan kecerdikannya akan terus hidup dalam cerita-cerita rakyat Baghdad. Kisah-kisah lucunya, sindiran-sindirannya yang tajam, dan kemampuannya untuk keluar dari situasi sulit dengan akal sehat akan terus menghibur dan menginspirasi banyak orang. Legenda tentang tongkat ajaib hanyalah salah satu dari sekian banyak kisah tentang Abu Nawas. Namun, kisah ini mengajarkan kita bahwa terkadang keajaiban sejati terletak bukan pada benda-benda magis, melainkan pada kemampuan manusia untuk berpikir cerdas, bertindak bijaksana, dan melihat humor dalam setiap situasi. Dan begitulah legenda tentang tongkat ajaib Abu Nawas berakhir. Namun kenangan tentang Abu Nawas sendiri akan terus abadi. Ia akan selalu dikenang sebagai sosok yang cerdik, jenaka, dan mampu memberikan pelajaran hidup yang berharga melalui kisah-kisahnya yang menghibur. Meskipun tidak ada kekuatan tersembunyi di dalam tongkat kayunya, kekuatan sesungguhnya terletak pada kepiawaian Abu Nawas dalam memanfaatkan situasi dan menyampaikan pesan-pesan bijak dengan cara yang unik dan tak terlupakan. Kisahnya akan terus menjadi bagian dari kekayaan budaya Baghdad, sebuah pengingat bahwa akal dan humor adalah keajaiban yang sesungguhnya. Cerita selanjutnya. Abu Nawas dan Abu Jahil berebut mimbar. Di sebuah pagi yang cerah di Baghdad, ketika hiruk-pikuk pasar mulai menggeliat, sebuah kabar tak sedap menyebar seperti wabah. Kabar itu tentang kedatangan seorang ulama baru yang konon sangat alim dan memiliki pengikut setia, namanya Abu Jahil. Ia tiba dengan rombongan besar,
kudanya dihiasi permata dan sorbannya berkilauan, menunjukkan kemewahan yang tak biasa bagi seorang cendekiawan. Kedatangannya langsung menarik perhatian banyak orang, terutama para pedagang yang berharap mendapat berkah dari kedekatannya. Abu Jahil dikenal memiliki lidah yang tajam, mampu merangkai kata-kata indah yang memukau, namun di balik itu tersimpan kesombongan yang tersembunyi. Ia mulai berceramah di berbagai majelis, selalu menekankan betapa pentingnya kedudukan dan kekuasaan bagi seorang ulama. Abu Nawas yang pada saat itu sedang asyik menyeruput kopi dan mengamati gerak-gerik pasar, mendengar bisik-bisik tentang Abu Jahil. Ia tahu betul bagaimana ulama-ulama semacam itu beroperasi, gemar memamerkan keilmuan demi mendapatkan pujian dan keuntungan duniawi. Senyum tipis terukir di bibirnya, sebuah pertanda bahwa ia mulai merencanakan sesuatu yang lucu dan tak terduga. Baginya, keilmuan sejati tidak perlu dipamerkan, apalagi sampai harus berebut mimbar dan pengikut. Abu Nawas memilih untuk tetap berada di pinggir, mengamati dengan saksama setiap gerak-gerik Abu Jahil, mencari celah untuk memberikan pelajaran tentang kesederhanaan dan kebijaksanaan yang sesungguhnya. Ia tak terburu-buru sebab ia tahu setiap drama pasti memiliki babak puncaknya. Beberapa hari setelah kedatangannya, Abu Jahil berhasil mendapatkan izin untuk berceramah di mimbar agung Masjid Jami', tempat paling dihormati di Baghdad. Dengan suara lantang dan penuh percaya diri, ia memulai ceramahnya tentang keagungan ilmu dan pentingnya menghormati ulama. Para jemaah terpukau, terhipnotis oleh retorikanya yang memukau. Abu Jahil membusungkan dada, merasa di atas angin. Ia yakin bahwa ia adalah yang terbaik. Tak ada satupun ulama di Baghdad yang bisa menandingi kefasihannya. Ceramahnya selalu diakhiri dengan pujian-pujian terhadap dirinya sendiri, terselubung dalam kalimat-kalimat hikmah yang seolah-olah tulus. Ia bahkan menantang siapa saja yang berani meragukan ilmunya. Abu Nawas yang turut hadir di antara kerumunan hanya menggeleng-gelengkan kepala. Ia menunggu hingga Abu Jahil selesai berpidato, lalu dengan tenang berjalan mendekati mimbar. Tiba-tiba ia berteriak, "Wahai Syekh, apakah engkau yakin tak ada seorang pun yang bisa menandingi ilmumu? Bagaimana jika ada seseorang yang bisa membuat seluruh jemaah tertawa dan menangis dalam waktu bersamaan hanya dengan sepotong teka-teki?" Mata Abu Jahil melotot, merasa dilecehkan di depan umum. Ia menatap Abu Nawas dengan pandangan meremehkan, menganggapnya hanya seorang pengangguran yang tak tahu diri. "Siapakah engkau, wahai orang asing? Jangan lancang berbicara di tempat suci ini jika ilmumu tak seberapa," bentaknya. Namun Abu Nawas tetap tersenyum. Melihat keberanian Abu Nawas, beberapa jemaah mulai berbisik-bisik. Ada yang penasaran, ada pula yang mencemooh. Abu Jahil yang merasa harga dirinya tercoreng akhirnya menerima tantangan itu. Ia mengumumkan bahwa ia akan berhadapan dengan Abu Nawas dalam sebuah perlombaan adu hikmah di mimbar agung seminggu kemudian. "Jika engkau bisa membuat seluruh jemaah tertawa dan menangis dalam waktu bersamaan, maka mimbar ini akan menjadi milikmu," seru Abu Jahil dengan sombongnya. Abu Nawas hanya mengangguk santai, seolah-olah tantangan itu adalah hal yang sangat mudah baginya. Ia tahu inilah saatnya untuk menunjukkan bahwa kecerdasan tak selalu identik dengan kesombongan. Selama seminggu itu Abu Jahil sibuk membaca kitab-kitab tebal, menghafal ayat-ayat dan hadis-hadis, mempersiapkan diri untuk membuktikan keunggulannya. Ia bahkan menyuruh murid-muridnya untuk menyebarkan kabar tentang kehebatan dirinya, agar makin banyak orang datang menyaksikan kemenangannya.
Sementara itu, Abu Nawas justru terlihat santai. Ia menghabiskan waktunya berkeliling pasar, mengobrol dengan para pedagang, mendengarkan cerita-cerita rakyat, dan mengamati tingkah laku manusia. Ia bahkan sesekali menyempatkan diri bermain catur di kedai kopi. Strateginya bukan terletak pada hafalan, melainkan pada pemahaman mendalam tentang sifat manusia dan kemampuan untuk merangkai kata-kata yang menyentuh hati. Hari yang dinanti-nanti pun tiba. Masjid Jami' dipenuhi lautan manusia. Kabar tentang pertarungan adu hikmah antara Abu Jahil dan Abu Nawas telah menyebar ke seluruh penjuru Baghdad, bahkan menarik perhatian para pembesar istana. Semua orang penasaran, siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertarungan kecerdasan dan kelucuan ini. Abu Jahil hadir dengan jubah kebesarannya, sorbannya yang mewah, dan wajahnya yang penuh keyakinan. Ia disambut tepuk tangan meriah dari para pengikut setianya. Di sisi lain, Abu Nawas hadir dengan pakaian sederhana, senyumnya tetap merekah, tak menunjukkan sedikit pun kegugupan. Ia hanya ditemani oleh beberapa temannya yang setia, yang percaya pada kecerdasannya yang tak terbatas. Abu Jahil diberi kesempatan pertama untuk berbicara. Ia memulai ceramahnya dengan retorika yang bombastis, mengutip ayat-ayat suci dan hadis-hadis yang rumit, mencoba membuktikan keilmuannya yang mendalam. Para jemaah mendengarkan dengan saksama, tetapi wajah mereka terlihat tegang, seolah terbebani oleh kompleksitas ceramahnya. Ketika Abu Jahil selesai, tepuk tangan terdengar samar. Sebagian besar jemaah hanya menghela napas lega. Kini giliran Abu Nawas. Ia naik ke mimbar dengan langkah tenang, menatap seluruh jemaah dengan senyum menawan. Suasana mendadak hening, semua mata tertuju padanya, menanti teka-teki yang dijanjikannya. Abu Nawas memulai pidatonya dengan sebuah pertanyaan sederhana namun mendalam. Wahai hadirin sekalian, bisakah kalian menjawab, benda apakah yang jika dicari tidak akan pernah ditemukan, tetapi jika tidak dicari justru akan selalu ada? Jemaah saling pandang, mencoba menebak-nebak. Ada yang berbisik harta karun, ada pula yang menyebut kebahagiaan. Abu Jahil tersenyum sinis, menganggap pertanyaan Abu Nawas terlalu mudah. Itu pasti kematian, wahai orang bodoh, serunya dengan lantang, merasa telah menemukan jawaban yang benar. Namun Abu Nawas hanya menggelengkan kepala, senyumnya semakin lebar, menunjukkan bahwa Abu Jahil telah salah. Bukan kematian, wahai Syekh, jawab Abu Nawas dengan lembut. Benda itu adalah masa lalu. Sontak, seluruh jemaah terdiam. Mereka mulai merenungkan jawaban itu. Betapa benar, masa lalu tak bisa dicari kembali, namun ia selalu ada dalam ingatan, dalam setiap jejak langkah kehidupan. Beberapa jemaah mulai tersenyum, menyadari kebenaran di balik teka-teki itu. Namun, senyum itu perlahan berubah menjadi tangis ketika mereka mengingat kenangan indah yang telah berlalu, atau mungkin menyesali kesalahan di masa lalu yang tak bisa diubah. Air mata menetes di pipi, diiringi tawa renyah yang memahami dalamnya makna. Seluruh jemaah tertawa dan menangis dalam waktu bersamaan. Abu Jahil ternganga, tak percaya dengan apa yang disaksikannya. Bagaimana bisa Abu Nawas hanya dengan sepotong teka-teki mampu membuat seluruh jemaah merasakan emosi yang campur aduk. Ia merasa kalah telak. Harga dirinya runtuh di hadapan ribuan pasang mata. Sombongnya meluap menjadi rasa malu yang tak terkira. Ia berusaha mencari celah, mengatakan bahwa itu hanyalah trik belaka, bukan keilmuan sejati.
Namun para jemaah tak lagi mendengarkan. Mereka sudah terpukau oleh kebijaksanaan Abu Nawas yang begitu sederhana namun menghujam jiwa. Mereka bertepuk tangan riuh, memuji kecerdasan Abu Nawas yang tak tertandingi. Akhirnya, dengan berat hati, Abu Jahil mengakui kekalahannya. Ia turun dari mimbar dengan kepala tertunduk, tak mampu menatap wajah jemaah yang kini memuja Abu Nawas. Mimbar agung pun menjadi milik Abu Nawas, yang kemudian menggunakannya untuk menyampaikan ceramah-ceramah yang lebih menyejukkan hati, jauh dari kesombongan dan pamer diri. Abu Nawas berpidato tentang pentingnya kerendahan hati, tentang bagaimana ilmu sejati akan tumbuh subur jika tidak dipamerkan. Ia menekankan bahwa kebijaksanaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak kita tahu, melainkan seberapa dalam kita memahami esensi kehidupan dan bagaimana kita menggunakannya untuk kebaikan bersama. Sejak hari itu, mimbar agung Masjid Jami' tak lagi menjadi ajang pamer keilmuan atau perebutan pengaruh. Di tangan Abu Nawas, mimbar itu menjelma menjadi tempat berbagi kebahagiaan, tawa, dan renungan. Setiap ceramah Abu Nawas selalu dipenuhi humor yang cerdas, diselingi teka-teki yang mendalam, dan diakhiri dengan nasihat yang menyentuh hati. Orang-orang dari seluruh Baghdad datang berbondong-bondong untuk mendengarkan Abu Nawas. Mereka tidak lagi mencari ulama yang sombong dan berkuasa, melainkan ulama yang bisa menyentuh hati mereka, yang bisa membuat mereka tertawa dan menangis dalam waktu bersamaan. Abu Nawas telah mengubah pandangan mereka tentang arti sebuah mimbar dan arti sebuah keilmuan. Abu Jahil yang kini hidup dalam pengasingan, perlahan mulai merenungi kesalahannya. Ia menyadari bahwa kekayaan dan kekuasaan bukanlah segalanya. Bahwa kehormatan sejati datang dari hati yang tulus dan ilmu yang bermanfaat bagi sesama, bukan dari pengakuan duniawi. Ia pun akhirnya menjadi pengagum rahasia Abu Nawas, meski tak pernah berani lagi menampakkan diri. Kisah Abu Nawas dan Abu Jahil menjadi legenda di Baghdad, sebuah pengingat abadi bahwa kecerdasan yang dibalut kerendahan hati akan selalu mengalahkan kesombongan. Mimbar sejati bukanlah panggung untuk memamerkan diri, melainkan tempat di mana hati bertemu hati, berbagi tawa, dan merenungkan makna kehidupan yang lebih dalam. Cerita selanjutnya. Bersyukur lebih baik daripada serakah. Abu Nawas mengajar para pemuda. Sore itu, mentari perlahan beranjak mewarnai langit Baghdad dengan semburat jingga keemasan. Aroma kopi Arab yang pekat dan manisnya kurma menguar dari warung kopi di sudut pasar. Abu Nawas, dengan sorban khasnya yang sedikit miring dan senyum tipis di bibirnya, menikmati teh mint hangat sambil mengamati keramaian. Tak jauh darinya, sekelompok pemuda yang dikenal sebagai ahli waris pedagang kaya sedang asyik berbincang. Pakaian mereka mewah, perhiasan berkilau, dan suara tawa mereka kadang terdengar sedikit angkuh. Mereka adalah Jamil, putra seorang saudagar rempah, Karim yang ayahnya memiliki banyak tanah perkebunan, dan Umar, pewaris toko kain sutra terbesar di kota. Lihatlah si fulan itu, kata Jamil sambil menunjuk seorang tukang gerabah yang sedang berpeluh. Seumur hidupnya hanya akan menguleni tanah. Kapan ia bisa menikmati hidup seperti kita? Karim menimpali, betul sekali Jamil. Kekayaan adalah kunci kebahagiaan. Semakin banyak, semakin baik. Umar yang paling tenang di antara mereka menambahkan, ayahku selalu berkata, harta tak pernah cukup. Kita harus terus mencari, terus mengumpulkan. Siapa tahu suatu hari kita bisa membeli seluruh pasar ini. Mereka bertiga tampak sangat yakin dengan pemikiran tersebut.
seolah kekayaan adalah satu-satunya tujuan hidup. Abu Nawas yang mendengarkan percakapan mereka hanya tersenyum tipis. Ia teringat akan sebuah pepatah lama yang sering diucapkan para bijak bestari. Kekayaan memang penting, namun bagaimana cara seseorang mendapatkannya dan untuk apa ia menggunakannya, itu yang jauh lebih substansial. Dunia ini seperti sumur tak berdasar bagi mereka yang serakah. Gumam Abu Nawas pelan, cukup untuk didengar oleh pelayan warung yang kebetulan lewat. Pelayan itu mengangguk, seolah memahami makna di balik ucapan bijak sang penyair. Keesokan harinya, rumor tentang ucapan Abu Nawas di warung kopi menyebar. Jamil, Karim, dan Umar merasa sedikit terusik. Mereka tahu Abu Nawas bukanlah orang sembarangan. Namun pemikiran mereka tentang harta sudah tertanam begitu dalam. Mereka memutuskan untuk menghampiri Abu Nawas yang sedang berjalan-jalan di pasar. "Wahai Abu Nawas," sapa Jamil dengan nada yang sedikit menantang. "Kami mendengar ucapanmu kemarin tentang sumur tak berdasar. Apakah kau meragukan kebahagiaan yang datang dari kekayaan?" Abu Nawas berhenti, memandang ketiga pemuda itu dengan tatapan jenaka. "Anak-anak muda," jawab Abu Nawas kalem, "kebahagiaan adalah milik setiap jiwa, bukan hanya milik mereka yang bergelimang harta. Namun, jika kalian begitu yakin bahwa harta adalah segalanya, aku punya sebuah tantangan untuk kalian." Ketiga pemuda itu saling pandang, penasaran. "Aku akan memberi kalian masing-masing seekor keledai dan kantung kosong," lanjut Abu Nawas. "Kalian bisa mengisi kantung itu dengan apa saja yang kalian temukan di luar gerbang kota, kecuali air dan makanan. Siapa yang berhasil pulang dengan kantung terisi penuh dan merasa paling puas, ia adalah pemenangnya." Jamil, Karim, dan Umar tersenyum lebar. Mereka merasa ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa kekayaan memang bisa membawa kepuasan. Mereka membayangkan akan mengisi kantung mereka dengan batu mulia, emas yang tersembunyi, atau mungkin rempah-rempah langka. "Baiklah, Abu Nawas, kami terima tantanganmu," seru Karim penuh semangat. Umar dan Jamil mengangguk setuju. Mereka tidak sabar untuk memulai perjalanan, yakin bahwa mereka akan kembali sebagai pemenang dengan kantung-kantung penuh harta. Pagi-pagi sekali, ketiga pemuda itu sudah berkumpul di gerbang kota, masing-masing dengan keledai dan kantung kosong yang diberikan Abu Nawas. Udara masih segar, embun membasahi dedaunan, dan kicauan burung menyambut hari. Mereka bersemangat membayangkan petualangan yang akan mereka jalani. "Ingat, jangan kembali sebelum kantung kalian terisi penuh," pesan Abu Nawas sambil tersenyum misterius. "Dan ingat pula, hanya hal-hal dari luar gerbang kota yang boleh kalian bawa." Dengan itu, ketiga pemuda itu memacu keledai mereka menuju padang rumput dan bukit-bukit di kejauhan. Jamil yang ambisius langsung menuju ke arah bukit berbatu. Ia yakin di sana akan menemukan bebatuan mulia atau mungkin biji logam berharga. Ia mulai memungut setiap batu yang berkilauan, mengisi kantungnya dengan berat yang semakin memberatkan keledainya. Karim yang lebih cerdik memutuskan untuk mencari kebun-kebun terbengkalai. Ia berharap menemukan tanaman obat langka atau bunga-bunga yang bisa dijual mahal di pasar. Ia memungut setiap bunga dan daun yang menarik perhatiannya, mengisi kantungnya dengan hati-hati. Umar yang paling bijaksana memilih jalan yang berbeda. Ia tidak terburu-buru mencari harta. Ia membiarkan keledainya berjalan perlahan, mengamati sekelilingnya dengan tenang.
Ia berpikir keras tentang apa saja yang bisa mengisi kantungnya, namun bukan harta benda yang selalu mereka bayangkan. Ia melihat sekelompok anak-anak bermain, beberapa orang tua berbincang di bawah pohon, dan seorang pengembara yang sedang kelelahan. Hatinya tergerak oleh pemandangan-pemandangan sederhana itu, dan ia mulai memikirkan sesuatu yang tidak berwujud, namun memiliki nilai lebih dari sekadar materi. Jamil bekerja keras di bukit. Ia menemukan beberapa batu dengan urat-urat metalik, namun sebagian besar hanya batu biasa. Kantungnya semakin berat, dan keledainya mulai terengah-engah. Setiap kali ia menemukan batu yang sedikit berbeda, ia memaksakan diri untuk memungutnya, meskipun punggungnya mulai pegal. Keserakahannya untuk mengisi kantung sampai penuh membuatnya tidak sadar bahwa ia telah membuang banyak waktu dan tenaga untuk sesuatu yang belum tentu bernilai. Ia terus memungut, dan memungut tanpa berpikir apakah yang ia kumpulkan itu benar-benar penting atau tidak. Karim di kebun-kebun terbengkalai juga menghadapi tantangan. Beberapa tanaman yang ia kira langka ternyata hanya gulma biasa. Ia merasa sedikit kecewa, namun ia terus berusaha mengisi kantungnya. Ia mencabut akar, memetik daun, dan mengumpulkan bunga-bunga kering. Semakin banyak ia mengumpulkan, semakin ia merasa ada sesuatu yang kurang. Kantungnya memang terisi, namun hatinya tidak merasa puas. Ia mulai meragukan apakah usahanya ini akan sepadan dengan hasil yang akan didapatkan, namun ia tetap melanjutkan karena telah bertekad untuk mengisi penuh kantungnya. Umar terus berjalan dan ia mulai melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Ia melihat seorang anak kecil menangis karena terjatuh dari pohon. Tanpa ragu, Umar menghampiri anak itu, membantunya berdiri, dan menenangkannya dengan sebuah cerita lucu. Ia kemudian mengajarinya cara memanjat pohon dengan aman. Setelah itu, ia melihat seorang wanita tua kesulitan membawa keranjang besar. Umar segera membantu wanita itu membawakan keranjangnya sampai ke rumahnya. Setiap kali ia berbuat baik, ia merasakan kehangatan di hatinya. Ia tahu kantung yang ia bawa tidak akan terisi dengan benda-benda berharga, melainkan dengan hal-hal yang jauh lebih berharga. Jamil kembali ke gerbang kota dengan keledainya yang nyaris ambruk. Kantungnya penuh sesak, namun sebagian besar isinya adalah batu-batu biasa yang tidak bernilai. Ia memamerkan kantungnya dengan bangga, meskipun napasnya terengah-engah dan punggungnya pegal luar biasa. "Lihat Abu Nawas, kantungku penuh. Aku pasti yang paling puas," seru Jamil dengan sombong. Namun wajahnya menunjukkan kelelahan dan sedikit kekecewaan yang tidak dapat ia sembunyikan sepenuhnya. Karim tiba tak lama kemudian, kantungnya juga penuh dengan dedaunan kering, akar-akaran, dan bunga-bunga yang mulai layu. Ia tidak sesombong Jamil, ada sedikit keraguan di matanya. Ia menunjukkan kantungnya kepada Abu Nawas dengan nada yang kurang yakin. "Kantungku juga penuh Abu Nawas, tapi entahlah, aku tidak merasa sepuas yang kubayangkan," gumam Karim, mengakui perasaannya yang sebenarnya. Abu Nawas hanya tersenyum simpul, memahami apa yang dirasakan Karim. Umar datang terakhir. Kantungnya kosong melompong. Ia terlihat sedikit lelah, namun wajahnya memancarkan ketenangan dan kebahagiaan. Jamil dan Karim menertawakan kantung kosongnya. "Bagaimana bisa kau menang, Umar? Kantungmu kosong," ejek Jamil. "Memang kantungku kosong," jawab Umar dengan lembut. "Namun, aku telah mengisi kantungku dengan sesuatu yang lebih berharga, rasa syukur, kebaikan hati, dan senyuman dari orang-orang yang kubantu, dan itu membuat hatiku penuh." Abu Nawas meminta Jamil untuk membuka kantungnya. Ketika Jamil menuangkan isinya,
Tumpukan batu-batu biasa memenuhi tanah. Hanya ada beberapa batu dengan kilauan samar yang setelah diperiksa ternyata tidak memiliki nilai jual yang berarti. Jamil terdiam, rasa malu mulai menyelimutinya. "Engkau mengejar kekayaan yang kasat mata, Jamil," kata Abu Nawas. "Kau mengira kuantitas adalah segalanya, namun kau lupa bahwa nilai sejati tidak selalu terletak pada seberapa banyak yang kau kumpulkan, melainkan pada apa yang kau kumpulkan." Jamil menunduk, menyadari kesalahannya. Giliran Karim. Ketika ia membuka kantungnya, dedaunan kering dan akar-akaran yang mulai membusuk tercium aromanya. Beberapa bunga yang ia kumpulkan sudah layu dan kehilangan keindahannya. Karim merasa sangat kecewa. "Engkau mengejar keuntungan, Karim," ujar Abu Nawas. "Kau berharap menemukan sesuatu yang langka, namun kau tidak melihat keindahan pada hal-hal sederhana di sekitarmu. Terkadang, sesuatu yang terlihat berharga di awal bisa membusuk dan tak berarti di kemudian hari." Karim menghela napas panjang, menyesali pilihannya. Terakhir, Abu Nawas menghampiri Umar. "Dan kau, Umar," kata Abu Nawas, "tidak ada satupun benda di kantungmu. Mengapa kau merasa yang paling puas?" Umar tersenyum. "Karena setiap kali aku membantu seseorang, setiap kali aku berbagi senyuman, hatiku terasa ringan dan lapang, seolah terisi penuh." Abu Nawas. Abu Nawas menepuk pundak Umar. "Itulah pelajaran yang ingin kusampaikan. Harta benda bisa memenuhi kantung, namun belum tentu mengisi hati. Kebaikan, rasa syukur atas apa yang kita miliki, dan kemauan untuk berbagi, itulah yang sesungguhnya mengisi jiwa dan membawa kebahagiaan abadi." Jamil dan Karim terdiam. Mereka melihat Umar dengan pandangan yang berbeda. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka hanya mengejar bayangan kekayaan tanpa memahami arti kebahagiaan yang sebenarnya. Harta yang mereka kumpulkan tidak membuat mereka puas, justru hanya menambah beban. "Kami mengerti sekarang, Abu Nawas," kata Jamil dengan suara pelan. "Kami terlalu serakah dan itu hanya membuat kami lelah tanpa hasil yang berarti." Karim mengangguk setuju. Matanya menunjukkan penyesalan yang tulus. "Bersyukur atas apa yang kita miliki," Abu Nawas melanjutkan, "adalah kunci pertama menuju kebahagiaan. Jika kita selalu merasa kurang, berapapun harta yang kita miliki, kita tidak akan pernah puas. Seperti sumur tak berdasar yang takkan pernah bisa diisi penuh. Dan berbagi kebaikan, meskipun hal kecil, jauh lebih berharga daripada menimbun harta. Karena kebaikan yang kita sebarkan akan kembali kepada kita dalam bentuk kebahagiaan yang berlipat ganda." Tambah Abu Nawas, menatap mereka dengan tatapan penuh kebijaksanaan. Sejak hari itu, Jamil dan Karim mulai mengubah cara pandang mereka. Mereka tidak lagi terlalu fokus pada mengumpulkan harta, melainkan mulai belajar bersyukur dan berbagi. Mereka mulai membantu para pedagang kecil di pasar, menyumbangkan sebagian kecil dari keuntungan mereka untuk fakir miskin, dan lebih menghargai orang-orang di sekitar mereka. Kisah Abu Nawas dan tantangan kantung kosong itu menjadi buah bibir di Baghdad. Para pemuda yang awalnya serakah itu akhirnya menemukan arti kebahagiaan sejati, membuktikan bahwa bersyukur memang jauh lebih baik daripada serakah, dan bahwa hati yang penuh kebaikan jauh lebih berharga daripada kantung yang penuh harta. Cerita selanjutnya. Kuda cepat mati karena banyak dipacu. Akhir tragis sang ambisius. Di jantung kota Baghdad yang bergemuruh dengan hiruk-pikuk pasar, hiduplah seorang pedagang kuda bernama Syakir. Ia dikenal bukan karena kekayaan yang melimpah, melainkan karena ambisinya yang membara untuk memiliki kuda tercepat di seluruh kekhalifahan.
Setiap hari, matanya menelusuri setiap kuda yang melintas, mencari tanda-tanda kecepatan dan ketahanan yang luar biasa. Suatu pagi yang cerah, kabar tentang seekor kuda muda yang gesit dari padang pasir jauh sampai ke telinga Syakir. Konon kuda itu mampu berlari secepat angin gurun, meninggalkan jejak debu yang nyaris tak terlihat. Tak membuang waktu, Syakir segera berangkat, hatinya berdebar penuh harapan akan penemuan yang mengubah hidupnya. Dalam perjalanannya, Syakir berpapasan dengan Abu Nawas yang sedang duduk santai di bawah pohon kurma, menikmati secangkir kopi hitam. Abu Nawas dengan senyum khasnya menyapa Syakir yang tampak terburu-buru. "Gerangan apakah yang membuatmu begitu tergesa-gesa, Syakir? Adakah harta karun yang kau kejar?" Syakir pun menceritakan tentang kuda impiannya, tentang ambisinya untuk menjadi pemilik kuda tercepat. Abu Nawas mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk. "Kecepatan memang memukau, Syakir. Tapi ingatlah, bahkan angin pun memiliki batas. Kecepatan tanpa ketahanan ibarat lilin yang menyala terlalu terang, ia akan cepat habis." Syakir hanya tersenyum tipis, menganggap nasihat Abu Nawas sebagai lelucon biasa. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, Syakir akhirnya tiba di desa tempat kuda istimewa itu berada. Begitu melihatnya, mata Syakir berbinar. Kuda itu dengan surai hitam legam dan mata yang tajam, tampak gagah dan penuh energi. Ia benar-benar seekor kuda yang lahir untuk kecepatan. Tanpa pikir panjang, Syakir mengeluarkan pundi-pundi dinar miliknya dan membeli kuda itu dengan harga yang sangat tinggi. Ia menamai kuda itu Angin Gurun, sesuai dengan kecepatannya yang legendaris. Syakir yakin, dengan Angin Gurun, ia akan menjadi pusat perhatian di setiap perlombaan kuda di Baghdad. Kembali ke Baghdad, Syakir segera memulai pelatihan intensif untuk Angin Gurun. Setiap hari, ia memacu kuda itu tanpa henti di lapangan luas di pinggir kota. Ia ingin Angin Gurun mencapai puncak kecepatannya melampaui segala batasan. Nasihat Abu Nawas tentang ketahanan seolah terlupakan. Abu Nawas yang sering melewati lapangan itu beberapa kali mencoba mengingatkan Syakir. "Angin Gurun memang cepat, Syakir, tapi sebuah pedang yang terus diasah tanpa henti akan tumpul dan patah pada akhirnya. Berilah ia waktu untuk beristirahat, untuk memulihkan tenaganya." Namun Syakir selalu tersenyum masam. "Ah, Abu Nawas, kau ini selalu saja menghantui dengan omonganmu yang aneh. Kecepatan adalah segalanya." Kabar tentang perlombaan kuda akbar yang diadakan oleh Khalifah menyebar ke seluruh penjuru Baghdad. Ini adalah kesempatan emas bagi Syakir untuk membuktikan keunggulan Angin Gurun. Ia telah melatih kuda itu dengan sangat keras, bahkan mengabaikan tanda-tanda kelelahan yang mulai terlihat pada Angin Gurun. Malam sebelum perlombaan, Angin Gurun tampak lesu. Nafasnya terengah-engah dan matanya tidak seberbinar biasanya. Syakir menyadarinya, namun ia menepis kekhawatiran itu. "Ini hanya kelelahan biasa," pikirnya. "Besok ia akan kembali bersemangat." Ia bahkan memberikan ramuan khusus yang katanya bisa menambah stamina, tanpa menyadari bahwa ia hanya memperburuk keadaan. Hari perlombaan tiba. Ribuan orang memadati arena pacuan kuda, termasuk Khalifah dan para pejabat istana. Saat Angin Gurun berlari, semua mata tertuju padanya. Ia memang melesat di depan, meninggalkan kuda-kuda lain jauh di belakang. Syakir bersorak gembira, yakin akan kemenangan mutlak. Angin Gurun melintasi garis finish pertama, meraih kemenangan. Namun sesaat setelah itu ia terhuyung dan jatuh. Syakir segera menghampirinya. Panik. Angin Gurun tampak sangat kelelahan, napasnya tersengal-sengal. Kemenangan itu terasa pahit,
diselimuti kekhawatiran yang mendalam. Kabar tentang angin gurun yang jatuh setelah perlombaan cepat menyebar. Tak lama, Abu Nawas datang menjenguk Syakir yang sedang merawat angin gurun dengan cemas. Abu Nawas menatap kuda itu dengan prihatin. Angin gurun kehabisan napas, Syakir. Kau telah memaksanya melampaui batasnya. Syakir tertunduk, menyesali tindakannya. Ia baru menyadari kebenaran di balik nasihat Abu Nawas. Kuda itu yang dulunya penuh semangat, kini terbaring lemah. Dokter hewan istana dipanggil dan ia memberikan diagnosis yang menyedihkan. Jantung angin gurun kelelahan parah akibat dipaksa berlari terlalu sering dan tanpa istirahat yang cukup. Syakir, kecepatan adalah anugerah, tetapi istirahat adalah pelindung anugerah itu, ujar Abu Nawas lembut. Seorang pembalap yang bijaksana tahu kapan harus memacu kudanya dan kapan harus membiarkannya beristirahat. Ambisi tanpa kebijaksanaan adalah kehancuran yang tersembunyi. Syakir hanya bisa mengangguk. Air mata membasahi pipinya. Ia membelai angin gurun yang terbaring lemah. Aku mengerti sekarang, Abu Nawas. Aku terlalu buta oleh ambisi. Aku telah melukai kuda kesayanganku sendiri. Penyesalan itu terasa begitu menusuk, sebuah pelajaran yang datang terlalu terlambat. Syakir berusaha sekuat tenaga untuk memulihkan angin gurun. Ia memanggil tabib terbaik di Baghdad, memberikan ramuan herbal yang mahal, dan menyediakan makanan terbaik. Ia bahkan tidur di samping angin gurun setiap malam, berharap dapat memberikannya kekuatan. Namun, kondisi angin gurun tidak menunjukkan perbaikan. Ia semakin kurus dan tatapan matanya semakin sayu. Syakir mulai merasa putus asa. Setiap hari ia teringat akan nasihat Abu Nawas yang ia abaikan. Kecepatan tanpa ketahanan ibarat lilin yang menyala terlalu terang, ia akan cepat habis. Kini ia memahami makna sebenarnya dari perkataan itu. Khalifah yang mendengar kabar tentang kondisi angin gurun datang menjenguk. Ia melihat kuda itu dengan prihatin. Syakir, kata Khalifah, kemenangan sejati bukanlah sekadar kecepatan, melainkan kemampuan untuk mempertahankan kekuatan. Ambisi harus sejalan dengan kebijaksanaan. Syakir hanya bisa memohon maaf. Ampun tuanku Khalifah, hamba telah berbuat salah. Hamba terlalu fokus pada kemenangan sesaat, melupakan kesehatan dan ketahanan angin gurun. Khalifah mengangguk, memahami penyesalan Syakir. Namun ia tahu beberapa pelajaran harus dibayar dengan harga yang mahal. Beberapa hari kemudian, kondisi angin gurun memburuk drastis. Ia kesulitan bernapas dan tidak lagi mau makan. Syakir duduk di sampingnya, membelai surainya yang lembut, hati hancur berkeping-keping. Ia menyadari bahwa akhir angin gurun sudah dekat. Abu Nawas datang lagi, kali ini dengan wajah muram. Ia duduk di samping Syakir, tidak mengatakan apa-apa, hanya menemaninya dalam kesedihan. Keheningan di antara mereka berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Itu adalah keheningan yang penuh dengan penyesalan, kehilangan, dan kebijaksanaan yang baru ditemukan. Malam itu, di bawah cahaya rembulan Baghdad, angin gurun menghembuskan napas terakhirnya. Syakir memeluk kuda itu erat-erat, air mata mengalir deras. Ia kehilangan bukan hanya seekor kuda tercepat, tetapi juga sebuah pelajaran berharga tentang batas-batas ambisi. Abu Nawas menepuk pundak Syakir. Setiap akhir adalah awal dari pelajaran baru, Syakir. Angin gurun telah memberimu pelajaran yang tak ternilai harganya. Biarkan kepergiannya menjadi pengingat bagimu untuk selalu menyeimbangkan ambisi dengan kebijaksanaan. Kepergian angin gurun mengubah Syakir secara drastis. Ia tidak lagi menjadi pedagang kuda yang ambisius dan terburu-buru. Kini,
Ia lebih sabar, lebih bijaksana dalam segala tindakannya. Ia mulai memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraan hewan-hewan peliharaannya di atas segalanya. Syakir sering berkunjung ke makam angin gurun, merenungkan kesalahan-kesalahannya. Dari kehilangan itu, ia belajar bahwa kecepatan dan kemenangan tidak berarti apa-apa jika harus dibayar dengan kehancuran. Ia menjadi pedagang kuda yang dihormati, bukan karena kuda tercepatnya, tetapi karena kepedulian dan kebijaksanaannya. Abu Nawas terus menjadi teman dan penasihat Syakir. Ia sering mengatakan, "Syakir, angin gurun telah memberimu hadiah terbesar, kebijaksanaan. Ingatlah bahwa ambisi adalah api, dan kebijaksanaan adalah air yang mengendalikan api itu agar tidak membakar segalanya." Syakir selalu tersenyum setiap kali mendengar nasihat itu. Ia tahu bahwa ia telah menemukan harta karun yang jauh lebih berharga daripada kuda tercepat di Baghdad. Ia telah menemukan keseimbangan dalam hidupnya berkat seekor kuda yang mati terlalu cepat dan seorang bijak yang selalu mengingatkannya tentang pentingnya kesabaran dan kebijaksanaan. Cerita selanjutnya, Abu Nawas membuat masjid tanpa batu bata. Suatu malam yang sunyi di Baghdad, rembulan memancarkan sinarnya yang lembut menerangi kediaman Abu Nawas yang sederhana. Tiba-tiba, dalam keheningan itu, Abu Nawas merasakan bisikan halus menyentuh kalbunya. Sebuah ide cemerlang, sekaligus tampak mustahil, menyeruak dalam benaknya. Membangun sebuah masjid yang megah, tanpa menggunakan satupun batu bata. Ia tersenyum penuh arti, seolah alam semesta pun mendukung gagasan gilanya ini. Keesokan harinya, Abu Nawas mengumumkan niatnya kepada beberapa sahabat terdekat. Tentu saja, kabar ini disambut dengan tatapan keheranan dan gelengan kepala. Masjid tanpa batu bata? Abu Nawas, engkau sedang melamun di siang bolong, seru seorang sahabat sambil tertawa kecil. Namun, Abu Nawas hanya membalas dengan senyum misterius, meyakinkan mereka bahwa ia memiliki rencana yang tak terduga. Abu Nawas mulai melakukan persiapan yang sangat tidak lazim untuk proyek ambisiusnya ini. Alih-alih memesan bertumpuk-tumpuk batu bata, ia justru mengumpulkan berbagai macam bahan ringan seperti kayu-kayuan berkualitas tinggi, anyaman bambu yang kuat, kain-kain berwarna cerah, dan tali temali yang kokoh. Warga Baghdad mulai berbisik-bisik, bertanya-tanya tentang apa sebenarnya yang sedang direncanakan oleh si jenaka ini. Khalifah Harun al-Rashid pun mendengar kabar tentang proyek aneh Abu Nawas. Awalnya, beliau hanya menganggapnya sebagai lelucon, namun rasa penasaran yang besar akhirnya mendorong beliau untuk sesekali mengutus mata-mata untuk mengamati gerak-gerik Abu Nawas. Para mata-mata itu melaporkan bahwa Abu Nawas tampak sangat serius dengan pekerjaannya, meskipun metodenya sama sekali tidak konvensional. Dengan semangat yang membara, Abu Nawas dan beberapa pengikut setianya memulai pembangunan. Mereka merangkai kayu-kayu menjadi kerangka yang kokoh, menganyam bambu dengan pola yang rumit untuk dinding, dan membentangkan kain-kain indah sebagai atap sementara. Pemandangan ini semakin membingungkan warga. Bagaimana mungkin bangunan yang terbuat dari bahan-bahan ringan ini bisa berdiri tegak, apalagi berfungsi sebagai masjid? Namun seiring berjalannya waktu, keajaiban mulai tampak. Kerangka kayu yang awalnya terlihat rapuh ternyata sangat stabil. Dinding bambu yang dianyam dengan teknik khusus mampu menahan terpaan angin. Bahkan, atap kain yang dipasang dengan cerdik mampu melindungi dari panas matahari dan tetesan hujan.
warga mulai berdecak kagum. Meskipun masih menyimpan keraguan tentang ketahanan bangunan ini dalam jangka panjang. Suatu sore, langit Baghdad tiba-tiba berubah menjadi kelabu. Angin bertiup kencang, membawa serta debu dan pasir yang beterbangan. Badai pasir melanda kota dengan dahsyatnya, menguji ketahanan setiap bangunan. Warga yang melihat masjid tanpa batu bata itu diterjang badai merasa yakin bahwa bangunan itu akan roboh dalam sekejap. Mereka menyaksikan dengan cemas saat angin kencang mengguncang kerangka kayu dan menerpa dinding bambu. Kain-kain atap berkibar hebat seperti layar kapal di tengah badai. Banyak yang sudah membayangkan Abu Nawas tertunduk lesu di reruntuhan masjid impiannya. Namun, yang terjadi justru di luar dugaan. Rupanya, Abu Nawas telah merancang struktur masjidnya dengan sangat cerdik. Kerangka kayu yang saling mengunci memberikan fleksibilitas yang luar biasa, memungkinkan bangunan untuk bergerak sedikit mengikuti terpaan angin tanpa kehilangan kekuatannya. Dinding bambu yang lentur mampu meredam tekanan badai, dan atap kain yang ringan justru mengurangi beban pada struktur secara keseluruhan. Setelah badai mereda, warga Baghdad tercengang melihat masjid itu masih berdiri kokoh, seolah tidak terjadi apa-apa. Hanya beberapa helai kain atap yang perlu diperbaiki. Kekaguman mereka pada akal cerdik Abu Nawas semakin bertambah. Mereka mulai menyadari bahwa kelemahan bahan-bahan ringan justru menjadi kekuatan dalam menghadapi tantangan alam. Tak lama berselang, Baghdad kembali diuji dengan hujan deras yang mengguyur tanpa henti selama beberapa hari. Warga kembali khawatir tentang nasib masjid tanpa batu bata itu. Mereka membayangkan air akan merembes ke dalam, membasahi seluruh ruangan dan merusak struktur bangunan. Namun, Abu Nawas ternyata telah memikirkan hal ini pula. Ia merancang sistem drainase yang unik dengan memanfaatkan bambu-bambu yang disusun sedemikian rupa sehingga air hujan dapat dialirkan keluar bangunan dengan efektif. Selain itu, kain-kain atap yang digunakan ternyata memiliki lapisan khusus yang menolak air. Masjid itu tetap kering dan aman, membuat warga semakin terheran-heran. Setelah struktur dasar masjid berdiri kokoh, Abu Nawas mulai memberikan sentuhan seni pada karyanya. Ia melibatkan para pengrajin terbaik di Baghdad untuk menganyam bambu dengan motif-motif Islami yang indah. Setiap sudut dinding dan pilar dihiasi dengan ukiran dan anyaman yang memukau, menciptakan suasana yang khusyuk dan menenangkan. Cahaya matahari yang menembus celah-celah anyaman menciptakan efek visual yang menakjubkan di dalam masjid. Bayangan-bayangan bergerak menari di lantai, memberikan kesan hidup dan dinamis. Warga yang berkunjung merasa seperti berada di dalam sebuah karya seni raksasa yang juga berfungsi sebagai tempat ibadah. Abu Nawas juga memperhatikan aspek akustik di dalam masjid. Struktur kayu dan anyaman bambu ternyata mampu menciptakan resonansi alami yang lembut, membuat suara azan dan lantunan ayat suci Al-Quran terdengar lebih merdu dan menyentuh hati. Para jamaah merasakan ketenangan jiwa yang mendalam saat beribadah di masjid unik ini. Banyak yang awalnya skeptis kini berbalik menjadi pengagum karya Abu Nawas. Mereka menyadari bahwa membangun masjid tidak harus selalu menggunakan batu bata yang kokoh. Kreativitas, pemahaman akan alam, dan sentuhan seni juga dapat menghasilkan sebuah tempat ibadah yang indah dan fungsional. Salah satu keunikan masjid ini adalah adanya ruang terbuka di beberapa bagiannya. Abu Nawas sengaja mendesain area yang memungkinkan udara segar dan cahaya alami masuk dengan leluasa. Tanaman-tanaman hijau juga ditanam di sekitar masjid, menciptakan harmoni antara bangunan dan alam sekitar.
Para jamaah merasa nyaman dan betah berada di masjid ini. Mereka bisa merasakan kesejukan angin sepoi-sepoi dan menikmati pemandangan langit Baghdad saat beristirahat setelah sholat. Masjid tanpa batu bata ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga ruang publik yang menyatu dengan alam. Kabar tentang keindahan dan keunikan Masjid Abu Nawas akhirnya sampai ke telinga Khalifah Harun al-Rashid. Rasa penasaran beliau tak tertahankan, dan suatu hari beliau memutuskan untuk mengunjungi langsung masjid yang fenomenal itu. Didampingi oleh para pembesar istana, Khalifah tiba di pelataran masjid dan langsung terpukau dengan pemandangan yang ada di hadapannya. Beliau mengamati dengan seksama setiap detail bangunan, mulai dari anyaman bambu yang halus hingga atap kain yang menjulang anggun. Beliau berjalan masuk ke dalam masjid dan merasakan suasana tenang dan damai yang terpancar dari desainnya. Cahaya yang menari dan akustik alami masjid itu membuatnya terkesan mendalam. Khalifah Harun al-Rashid kemudian bertemu dengan Abu Nawas dan terlibat dalam percakapan yang hangat dan penuh makna. Beliau bertanya tentang ide awal pembangunan masjid tanpa batu bata, tantangan yang dihadapi, dan filosofi di balik desain yang unik ini. Abu Nawas dengan rendah hati menjelaskan setiap aspek karyanya. Khalifah mendengarkan dengan penuh perhatian dan akhirnya tersenyum bijak. "Wahai Abu Nawas," titah beliau, "engkau telah membuktikan bahwa kecerdasan dan kreativitas dapat melampaui batasan-batasan konvensional. Masjid ini adalah bukti nyata dari imajinasimu yang kaya dan pemahamanmu yang mendalam tentang alam." Beliau memuji Abu Nawas di hadapan para pembesar istana, mengakui kejeniusannya yang luar biasa. Sebagai bentuk penghargaan atas karyanya yang luar biasa, Khalifah Harun al-Rashid memberikan hadiah yang tak ternilai harganya kepada Abu Nawas. Bukan berupa emas atau permata, melainkan dukungan penuh untuk mengembangkan ide-ide kreatif lainnya demi kemajuan Baghdad. Beliau juga memerintahkan agar masjid tanpa batu bata itu dijaga dan dilestarikan sebagai simbol inovasi dan kearifan lokal. Kisah tentang Masjid Abu Nawas tanpa batu bata menyebar ke seluruh penjuru negeri, menginspirasi banyak orang untuk berpikir di luar kotak dan mencari solusi kreatif dalam setiap permasalahan. Abu Nawas tidak hanya membangun sebuah masjid, tetapi juga menanamkan benih inovasi dan keberanian untuk berbeda di hati masyarakat Baghdad. Bertahun-tahun berlalu, Masjid Abu Nawas tanpa batu bata tetap berdiri kokoh, menjadi saksi bisu perkembangan Baghdad. Meskipun terbuat dari bahan-bahan yang dianggap remeh, masjid itu mampu bertahan dari berbagai macam cuaca dan zaman. Kisah tentang pembangunannya menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, mengingatkan akan akal cerdik dan keberanian seorang sufi bernama Abu Nawas. Masjid itu tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan budaya masyarakat Baghdad. Berbagai acara keagamaan, pertemuan komunitas, dan kegiatan pendidikan sering diadakan di sana. Keunikan desainnya terus menarik perhatian para musafir dan cendekiawan dari berbagai penjuru dunia. Masjid Abu Nawas tanpa batu bata menjadi inspirasi bagi para arsitek dan insinyur di masa depan. Mereka belajar tentang bagaimana memanfaatkan bahan-bahan lokal yang ringan dan ramah lingkungan untuk menciptakan bangunan yang fungsional dan estetis. Konsep fleksibilitas struktur dan harmoni dengan alam yang diterapkan Abu Nawas menjadi prinsip penting dalam desain berkelanjutan. Kisah ini mengajarkan bahwa inovasi tidak selalu membutuhkan teknologi canggih atau bahan-bahan mahal. Dengan pemikiran yang cerdas, pemahaman yang mendalam tentang alam, dan keberanian untuk mencoba hal yang berbeda,
kita dapat menciptakan karya-karya yang luar biasa dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Kisah Abu Nawas membangun masjid tanpa batu bata mengandung hikmah yang abadi. Ia mengajarkan kita untuk tidak terpaku pada batasan-batasan yang ada, tetapi untuk selalu mencari solusi kreatif dan inovatif dalam setiap tantangan. Ia juga mengingatkan kita akan pentingnya memanfaatkan potensi alam dan kearifan lokal dalam berkarya. Semangat Abu Nawas untuk berkreasi dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat Baghdad terus menginspirasi banyak orang hingga kini. Kisahnya adalah pengingat bahwa setiap individu memiliki potensi untuk menciptakan sesuatu yang unik dan bermanfaat, asalkan memiliki keberanian untuk bermimpi dan akal untuk mewujudkannya.